Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak tangguh kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Listia, wali kelas 6A. Dalam video kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membahas soal tryout core wheel mata pelajaran bahasa Indonesia, yang akan Ibu bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 12. Oke. Seperti biasa, kita siapkan peralatannya, yaitu soal tryout core wheel bahasa Indonesia dan juga alat tulis. Alat tulisnya boleh pensil, boleh juga pulpen. Kalau sudah siap, langsung saja yuk kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, pada masa pandemi, orang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar kota disarankan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Makna kata isolasi dalam paragraf tersebut adalah, di masa pandemi ini kalian pasti sering sekali ya mendengar kata isolasi. Nah, isolasi itu artinya apa ya? Kita lihat pilihan yang A, mengurangi segala aktivitas di lingkungan rumah. Salah ya, isolasi itu bukan mengurangi. Yang B, mengurung manusia pada suatu tempat tertentu. Ini juga salah, isolasi itu bukan mengurung. Yang C, tempat penampungan yang lokasinya terpencil. Salah juga, yang namanya penampungan itu kan nanti akan banyak orang, padahal kan di masa pandemi tidak boleh berkerumun. Yang D, usaha memencilkan manusia dari manusia yang lain. Nah, yang paling benar adalah yang B. Memencilkan itu artinya yaitu memisahkan manusia dari manusia yang lain. Yang paling benar yang D ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Pantai Indrayanti merupakan salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Di sana kita bisa melihat hamparan pasir putih yang tersapu ombak. Di sebelah timur tampak Bukit Kapur yang bisa kita daki. Di kios-kios dekat tempat parkir banyak dijual souvenir. Kita bisa membeli gantungan kunci, bros, dan hiasan pintu. Semua barang tersebut berbahan dasar kerang khas pantai. Makna istilah souvenir pada paragraf tersebut adalah souvenir. Souvenir itu artinya apa ya? Kalian kalau piknik ke suatu tempat pasti akan membeli souvenir. Jadi kira-kira souvenir itu maknanya apa ya? Kita lihat yang A, kenang-kenangan. Kita simpan pilihan yang A. Yang B, barang berharga. Bukan ya. Yang C, barang antik juga bukan. Yang D, hadiah. Salah banget ya. Berarti yang paling benar adalah kenang-kenangan. Jadi souvenir itu merupakan kenang-kenangan. Lanjut yang nomor 3. Setiap akhir pekan, Jalan Malioboro selalu ramai oleh kendaraan bermotor. Antonim kata ramai pada kalimat tersebut adalah, antonim itu adalah lawan kata. Lawan katanya ramai dalam konteks jalan. Kita lihat pilihan yang A, sepi. Sepi itu memang antonimnya ramai, tapi dia tidak pas kalau di dalam konteks jalan. Yang kedua, yang B, sunyi. Sunyi itu juga tidak pas ya. Yang C, senyap. Senyap juga tidak pas. Nah, yang paling pas adalah lengang. Jalanannya lengang. Nah, itu baru pas. Jadi yang nomor 3 jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 4. Virus corona akhir-akhir ini merebak di Cina. Virus tersebut kabarnya sangat berbahaya. Ratusan WNI dipulangkan dari Cina agar tidak terjangkit virus corona. Pemulangan WNI difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Mengapa WNI dipulangkan dari Cina? WNI dipulangkan dari Cina karena, kita lihat jawaban pilihannya satu persatu ya. Yang pertama itu karena virus corona merebak. Itu tidak benar. Itu yang kalimat pertama ini ya, bukan alasannya itu. Jadi yang A salah. Yang B, karena virus corona sangat berbahaya. Bukan juga ya, itu bukan alasan WNI dipulangkan. Yang C, supaya tidak terjangkit virus. Coba kita lihat kalimat itu. Ratusan, yang ini ya. Ratusan WNI dipulangkan dari Cina agar tidak terjangkit virus corona. Nah, ini yang paling benar. Berarti jawabannya yang C ya. Supaya tidak terjangkit virus corona, maka WNI-nya dipulangkan lagi ke Indonesia. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5, hujan deras melanda Kabupaten Semarang membawa kesedihan. Seorang yang baru pulang dari sawahnya tewas tertimpa longsoran ketika hujan.
Material longsoran tersebut berupa batu besar. Warga sempat memberikan bantuan namun korban meninggal saat dibawa pulang ke rumah. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokoknya. Kita lihat. Seorang yang baru pulang dari sawah. Salah ya, ini bukan kalimat utamanya. Yang B, material longsoran tersebut berupa batu besar. Ini juga salah. Ini merupakan yang A sama yang B itu merupakan kalimat penjelasnya. Yang C, korban meninggal saat dibawa pulang ke rumah. Nah, ini juga kalimat penjelas. Yang D, hujan deras melanda Kabupaten Semarang membawa kesedihan. Nah, yang paling benar itu adalah yang D. Karena yang dibahas di sini coba kita lihat kalimat pertamanya. Hujan deras melanda Kabupaten Semarang membawa kesedihan. Seorang yang baru pulang dari sawahnya. Nah, ini merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama tadi. Jadi kalimat yang pertama tadi merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kita lanjutkan ke nomor 6. Piket kelas menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Piket kelas memupuk kerjasama dan tanggung jawab siswa. Piket kelas juga melatih kejujuran siswa. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Ide pokok paragraf tersebut. Nah, ide pokok itu adalah hal yang paling pokok yang dibahas di paragraf itu. Kita lihat pilihan yang A, menciptakan kelas bersih dan nyaman. Salah ya, ini merupakan kalimat penjelas. Yang B, memupuk tanggung jawab para siswa. Ini juga penjelas. Yang D, piket kelas melatih kejujuran siswa. Ini juga tidak benar. Yang D, beberapa manfaat piket kelas. Nah, yang paling benar adalah yang D. Ini terbukti dari kalimat terakhir. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Kalau ada kata itulah, berarti kalimat sebelumnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang ada itulahnya itu. Jadi dari awal piket kelas menciptakan kelas yang bersih dan nyaman itu merupakan penjabaran dari manfaat piket kelas. Jadi yang nomor 6 jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke nomor 7. Pemerintah berupaya membangun pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA sebagai alternatif penanggulangan sampah. Upaya pemerintah tersebut bermanfaat untuk mengurangi banyaknya sampah. Sampah dipilah dan dibakar untuk memperoleh panas yang digunakan untuk sumber pembangkit listrik. Abu sisa pembakaran dapat digunakan untuk bahan baku batako atau bahan bangunan lainnya. Hal yang terjadi jika PLTSA tidak ada adalah A, batako menjadi langka. Salah ya. B, sampah semakin menumpuk. Kita simpan pilihan yang B. C, tidak ada listrik di masyarakat. Salah. Yang D, bahan bangunan tidak tersedia. Yang D juga salah. Berarti yang paling benar adalah yang B, sampahnya semakin menumpuk kalau tidak ada pengolahan sampah. Kita lanjut ke nomor 8. Yang nomor 8, kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Contoh kenampakan alam adalah dataran tinggi, dataran rendah, delta, tanjung, pantai, gunung, dan pegunungan. Wilayah daratan Indonesia sangat subur sehingga hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh. Pernyataan yang sesuai isi paragraf. Kita cari pernyataan yang sesuai. Yang A, kenampakan alam itu akibat aktivitas manusia. Itu salah, terbukti dari kalimat ini ya, bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Yang B, kenampakan alam di wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kita simpan pilihan yang B. Yang C, kenampakan alam Indonesia dipengaruhi oleh jenis tumbuhan yang tumbuh. Salah ya yang C. Yang D, kenampakan alam contohnya dataran rendah, gunung, dan danau. Dataran rendah dan gunungnya benar, tapi danaunya salah karena di sini tidak dicantumkan danau ya. Ini salah. Berarti yang benar adalah yang B. Kenampakan alam di wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kita lanjut ke nomor 9. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pendirian partai ini bertujuan Indonesia segera merdeka. Namun pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke dalam penjara Sukamiskin.
Beliau dipenjara sampai tanggal 31 Desember 1931. Jenis paragraf tersebut adalah, kalian siapkan alat tulisnya ya. Yang A itu narasi. Narasi itu merupakan kalimat yang disertai dengan data yang valid. Kalimat penjelas yang disertai dengan data yang valid. Nah, kemudian yang B itu deskripsi. Deskripsi itu penggambaran. Jadi seolah-olah kalau kita membaca paragraf deskripsi itu seperti kita tuh juga tahu posisi yang diceritakan di paragraf tersebut. Yang C persuasi. Persuasi itu adalah ajakan. Yang D argumentasi. Argumentasi itu merupakan pendapat. Jadi yang paling benar adalah narasi, karena disertai data yang valid, yaitu yang berupa tanggal dan juga tahun ini. Itu merupakan data yang valid. Kita lanjutkan ke nomor 10. Kalau terlalu cepat nanti kalian pause dan diulangi lagi ya, kemudian ditulis lagi apa yang mau ditulis. Yang nomor 10, hujan lebat terjadi di lereng Merapi tadi malam. Tanah yang gundul tidak mampu menahan aliran air ke daerah yang lebih rendah. Terasering di lahan petani pun tak mampu menyerap air hujan. Penduduk sekitar mulai waspada pada keadaan tersebut. Prediksi yang akan terjadi jika hujan tak reda adalah, prediksi itu adalah perkiraan. Jadi perkiraan yang akan terjadi jika hujannya tidak reda itu apa ya? Yang A itu menyiapkan bantuan korban bencana, salah. Yang B, lahan petani akan longsor dan banjir, kita simpan jawaban B. Yang C, penduduk akan segera reboisasi, ini juga salah. Yang D, penduduk akan bertahan di sana, ini salah sekali. Berarti yang benar adalah lahan petani longsor dan banjir. Kita lanjutkan ke nomor 11. Nomor 11 teks pertama yaitu tari gambyong berasal dari Surakarta. Awalnya tari ini merupakan ritual untuk memohon kesuburan dan panen yang melimpah. Tarian ini biasa dilakukan oleh 1 atau 2 orang wanita. Gerakannya lemah gemulai khas tarian Jawa. Kini tarian ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan. Salah satu adegan menariknya adalah saat tamu dikalungi sampur oleh penari. Sampur ini merupakan kain selendang yang biasanya ditaruh di leher penarinya itu ya. Yang teks kedua, tari gending Sriwijaya merupakan gambaran masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Iringannya berupa gending dengan lirik berisi keluhuran kerajaan besar tersebut. Tarian ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Jumlah penarinya ada 9, terdiri dari gadis yang muda dan cantik. Tarian ini biasa dilakukan saat ada kunjungan dari pejabat dari luar Palembang. Pertanyaannya adalah persamaan kedua teks tersebut. Kita lihat pilihan yang A, asal tarian. Salah ya, yang teks 1 tadi asalnya dari Surakarta. Sedangkan teks kedua, tarian yang kedua berasal dari Sumatera Selatan. Berarti yang A salah. Yang B, jumlah penari. Jumlah penarinya juga berbeda. Yang teks kedua, tarian kedua itu ada 9 penarinya. Sedangkan yang tarian pertama itu cuma 1 atau 2 orang. Selanjutnya kita B juga salah ya. Ke yang C, fungsi tarian. Kita lihat fungsi tariannya. Yang pertama itu apa ya? Fungsi tarian yang pertama itu awalnya digunakan untuk memohon kesuburan, tapi kini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan, sebagai penyambut tamu ya. Kita lihat yang tarian kedua. Tarian ini berasal dari Palembang, jumlah penarinya 9. Kemudian tarian ini biasa digunakan saat ada kunjungan dari pejabat. Nah, berarti itu kesamaannya yaitu fungsi tarian sebagai penyambut tamu. Selanjutnya yang nomor 12. Nomor 12. Sebanyak 50 siswa kelas 6 SD Cendekia mengikuti ulangan bahasa Indonesia. Hasil ulangan diperoleh data siswa yang mendapat nilai 90, ada 8 anak. Di sini sudah ada tabel, langsung saja Ibu tuliskan ya. Yang nilainya 90 itu ada 8 anak. Kemudian yang nilainya 80 ada 18 anak. Yang selanjutnya nilai 70 ada 11 anak. Nah, kemudian dan sisanya mendapat nilai di bawah 70.
Pertanyaannya berdasarkan ilustrasi tersebut, data yang tepat untuk mengisi nomor 4. Oke, tadi kan ada 50 siswa ya. Nah, sedangkan yang sudah terdata ada 8, 18, dan 11. Sisanya yang belum terdata itu berapa? Kita jumlahkan dulu yang sudah didata. 8 ditambah 18 hasilnya adalah 26. 26 ditambah 11 hasilnya adalah 37. Jadi 50 dikurangin 37, sisanya berapa ya? 0 dikurangi 7 tidak bisa, berarti minjem depannya. Depan tinggal 4, yang belakang jadi 10. 10 dikurangi 7 hasilnya adalah 3. 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Jadi siswa yang nilainya di bawah 70 itu ada 13 siswa, yaitu jawabannya yang C. Oke, itu tadi pembahasan soal tryout core wheel bahasa Indonesia bersama Ibu dari nomor 1 sampai nomor 12. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing pada saat Google Meeting ya. Sekian video kali ini, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.